Kali ini kita akan membahas sebuah realitas psikologis yang seringkali datang terlambat, yaitu trauma jangka panjang pasca bencana dan kondisi klinis yang dikenal sebagai post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Pesan utama kita hari ini adalah reaksi yang Anda rasakan bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah peristiwa berlalu adalah reaksi yang normal terhadap peristiwa yang tidak normal. Dan mencari bantuan adalah tindakan keberanian, bukan kelemahan. Bencana atau peristiwa traumatis, baik itu gempa bumi, banjir bandang, kecelakaan serius, atau kekerasan, memicu respons survival atau bertahan hidup yang sangat kuat di otak kita. Selama fase akut, tubuh dan pikiran kita beroperasi dalam mode darurat, memprioritaskan keselamatan fisik. Sistem saraf simpatik kita, mode fight, flight, or freeze, dihidupkan, membanjiri tubuh dengan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Di fase ini kita mungkin merasa kaget, mati rasa, atau justru sangat hiperaktif dan waspada. Namun keajaiban dari respons bertahan hidup ini tidak dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Masalahnya adalah terkadang otak tidak menerima memo bahwa ancaman sudah berlalu. PTSD terjadi ketika sistem respons stres seseorang tetap terjebak pada posisi on, meskipun bahaya sudah tidak ada. Hal ini dapat menyebabkan serangkaian gejala yang mengganggu dan melemahkan, yang ironisnya seringkali baru muncul atau memburuk berbulan-bulan setelah peristiwa tersebut, saat seseorang seharusnya sudah pulih menurut pandangan umum. Periode jeda antara trauma dan munculnya gejala klinis inilah yang membuat penyintas bingung dan bertanya-tanya, mengapa saya merasa semakin buruk padahal segalanya sudah lebih baik? Anda tidak sendirian dalam perasaan itu. Waktu munculnya gejala ini adalah bagian alami dari proses trauma. Menurut pedoman diagnostik, PTSD dicirikan oleh 4 kelompok gejala utama yang persisten. Memahami kategori ini sangat penting untuk menormalisasi pengalaman Anda. Kelompok gejala pertama, intrusi atau mengalami ulang peristiwa, re-experiencing. Ini adalah inti dari PTSD. Penyintas dapat mengalami kilas balik yang sangat jelas dan hidup, di mana mereka merasa seolah-olah peristiwa traumatis sedang terjadi lagi, lengkap dengan semua sensasi, suara, dan bau yang menyertainya. Mimpi buruk berulang yang berhubungan dengan trauma juga termasuk dalam kategori ini. Hal yang paling sulit adalah distres psikologis yang intens dan berkepanjangan ketika terpapar pada isyarat internal atau eksternal yang melambangkan atau menyerupai aspek dari peristiwa traumatis tersebut. Misalnya, suara sirene, bau asap, atau bahkan cuaca tertentu dapat memicu respons panik yang kuat. Otak Anda bereaksi seolah-olah bahaya itu instan dan nyata, meskipun Anda tahu secara logis bahwa Anda aman. Kelompok gejala kedua, penghindaran atau avoidance. Karena mengalami ulang trauma sangat menyakitkan, pikiran dan tubuh secara otomatis berusaha keras untuk menghindari segala sesuatu yang dapat mengingatkan pada peristiwa tersebut. Penghindaran dapat bersifat eksternal, seperti menghindari tempat, orang, atau situasi yang berhubungan dengan trauma. Misalnya, menghindari bepergian dengan mobil setelah kecelakaan lalu lintas. Penghindaran juga bersifat internal, seperti menghindari pikiran, kenangan, atau perasaan yang berhubungan dengan trauma. Penyintas mungkin mencoba menekan ingatan tersebut dengan mengalihkan perhatian secara kompulsif atau bahkan menggunakan zat adiktif. Meskipun penghindaran terasa seperti solusi jangka pendek, ini justru menjadi penghalang terbesar bagi pemulihan karena ingatan yang dihindari tidak pernah diproses dengan benar. Kelompok gejala ketiga, perubahan negatif dalam kognisi dan suasana hati. Negative alterations in cognitive and mood. Ini adalah perubahan pandangan dunia dan perasaan tentang diri sendiri yang seringkali mendalam. Penyintas mungkin mengalami ketidakmampuan untuk mengingat aspek-aspek penting dari peristiwa traumatis. Dia mengalami amnesia disosiatif. Mereka mungkin mengembangkan keyakinan negatif yang sangat kuat dan gigih tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia.
Misalnya dengan mengatakan saya tidak kompeten, tidak ada yang bisa dipercaya, atau dunia adalah tempat yang sangat berbahaya. Rasa terasing dari orang lain, ketidakmampuan merasakan emosi positif atau anhedonia, dan berkurangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai juga umum terjadi. Perubahan kognitif ini dapat mengarah pada rasa putus asa yang mendalam tentang masa depan. Kelompok gejala keempat, perubahan yang jelas dalam gairah dan reaktivitas. Marked alterations in arousal and reactivity. Ini adalah keadaan hiperwaspada yang konstan. Penyintas mungkin menjadi sangat mudah marah atau menunjukkan perilaku agresif, mengalami kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan mengalami respons terkejut yang berlebihan terhadap rangsangan mendadak. Misalnya, suara pintu yang dibanting dapat menyebabkan reaksi fisik yang melompat-lompat dan rasa takut yang intens. Keadaan waspada yang terus-menerus ini sangat melelahkan secara fisik dan mental, membuat tubuh dan pikiran selalu dalam siaga tinggi, siap menghadapi ancaman yang sebenarnya sudah tidak ada. Penting untuk dipahami bahwa gejala-gejala ini tidak muncul karena kelemahan karakter, atau karena Anda tidak cukup beriman, atau tidak bersyukur karena selamat. PTSD adalah respons cedera otak yang dapat diobati, yang disebabkan oleh paparan terhadap trauma ekstrim. Sama seperti patah tulang membutuhkan gips, cedera psikologis ini membutuhkan intervensi yang tepat. Trauma mengubah cara otak memproses informasi dan mengatur emosi. Secara neurobiologis, amigdala menjadi terlalu aktif, sementara prefrontal cortex menjadi kurang aktif. Ini menjelaskan mengapa Anda sulit berpikir jernih atau merasa aman, meskipun Anda tahu bahwa secara logika Anda sudah aman. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menunjukkan gejala-gejala ini dan sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, dan gejala tersebut secara signifikan mengganggu kehidupan sehari-hari, baik pekerjaan, sekolah, atau hubungan, inilah saatnya untuk mengangkat telepon dan mencari bantuan profesional. Normalisasi gejala adalah langkah pertama, tetapi intervensi adalah kunci pemulihan. Ada beberapa bentuk terapi berbasis bukti yang sangat efektif dalam mengobati PTSD. Misalnya cognitive processing therapy, membantu individu menantang dan memodifikasi keyakinan yang tidak membantu tentang trauma. Atau prolonged exposure, melibatkan menghadapi secara bertahap dan aman kenangan dan situasi yang dihindari. Mungkin juga eye movement, desensitization, and reprocessing. EMDR. Teknik yang menggunakan stimulasi bilateral seperti gerakan mata untuk membantu otak memproses ingatan traumatis. Terapi ini tidak akan menghapus ingatan tentang peristiwa tersebut, tetapi akan membantu otak Anda menyimpan ingatan itu sebagai sesuatu yang sudah terjadi, alih-alih sesuatu yang sedang terjadi. Mengatasi trauma jangka panjang adalah seperti sebuah maraton, bukan lari cepat. Membutuhkan kesabaran, dukungan, dan komitmen untuk penyembuhan. Mengambil langkah untuk mencari bantuan adalah tindakan terkuat yang dapat Anda lakukan. Ini berarti Anda menghargai diri sendiri, mengakui rasa sakit Anda, dan memilih masa depan di mana alarm mental Anda dapat dimatikan. Memungkinkan Anda untuk benar-benar hidup, bukan hanya bertahan hidup. Ingat, Anda berhak mendapatkan kedamaian dan bantuan ada di luar sana. Jangan pernah merasa sendirian dalam perjuangan ini. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.